Tapi kalau Mas mau lihat satu album, nanti kapan aku kasih ya. Itu Oke. kita bikin album mini dan aku yang produser sendiri. Kita packagingnya tuh bagus banget, kayak buku yang tebel, kayak album gimana gitu. Terus di dalamnya tuh ada 2 CD, satu CD video klip yang berisi 2 lagu Ratu Sejagat dibikin aransemen baru. Nanti aku ketemu Mas Hendy ya. Nanti. Ya boleh. Nah, cerita duet dengan Uta apa kabar? Gimana tuh? Aku berpikir dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya? Kulangkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan Ratu Sejagat. Itu almarhum waktu dia meninggal tuh, aduh, gue hampir setengah gila gitu. Karena kan dia waktu lagi sakit tuh, gue sama Dina Mariana tuh masih bisa tidur bareng satu tempat tidur sama dia, saking mau ngobrol. Jadi dia tuh sebetulnya salah diagnosa tuh waktu dia pergi ke luar kota. Waktu dia dioperasi di luar kota. Udah tapi udah lewat. Dia itu, ya itu karena kita di Jackson Record, jadi Pak Jackson tuh juga bikin kan itu kan musim-musiman. Tiba-tiba lagi ngetop duet-duet, semua duet, ya kan? Ini duet ini. Akhirnya gue dipasang sama Uta gitu. Terus udah gitu, gue waktu dengan Harvey itu, setelah gue punya masa kontrak udah selesai kalau nggak salah deh, baru aku ambil single yang Kau nyalakan, Hanya kamu, cuma kamu. Iya itu, itu meletus. Makanya sekarang aku ini punya kontrak sama Bu Acin di rootnya Musika. Aku punya kontrak sama dia karena dia tuh lagi membuat, dia lagi mengedarkan album-album lagu-lagu gue tuh banyak. Aduh, gue tahu dia. Iya, dan dia di YouTube banyak lagu-lagunya Kak Poni. Banyak banget. Itu lagunya Jackson loh, tapi diupload sama Musika. Iya, jadi udah diambil alih, terus nanti aku tiap 6 bulan dikasih royalti. Sama Bu Acin, sama Musika. Nggak tahu, jadi dia edaran juga di Malaysia, di mana-mana kayak gitu, bukan cuma di Indonesia gitu loh. Jadi Mbak Acin bilang Sony, kita mau gini-gini, kamu mau ya? Kamu kasih, kalau kamu mau sign nanti kamu dapat. Karena dia emang pengen bantu, karena kita kan udah nggak zaman, maksudnya nggak zamannya kita dong. Sekarang kan generasi kita udah beda. Jadi karena lagu-lagu kita masih enak-enak semua, jadi dia mau bantu. Ya aku mau dong kalau tiap 6 bulan dikasih royalti gitu kan. Dan royaltinya cukup lumayan gitu buat istilahnya buat ibu-ibu akhir zaman ini. Ya namanya juga kan udah punya anak, jadi ya namanya ibu-ibu zaman now lah, akhir zaman. Tapi Kak Poni awetnya banyak juga loh. Apa? Awetnya banyak. Masa sih? Iya. Dari dulu juga begini ya, nggak ya seperti sekarang. Jadi cuma gini. bodinya dulu beda dong. Dulu kan waktu masih gadis sangat tipis, kurus. Sekarang udah ibu beda dong. Iya, gua waktu itu beratnya cuma 37-38 kilo. Sekarang sih 46-47. Aha, tapi untuk muka nggak berubah. Masa sih? Beneran. Ini ngerayu apa ngeledek atau mau dibantingin guenya? Serius. Malah gue curiga ini sering-sering gadoin formalin kali ya gitu loh. Iya, nggak pernah sumpah. Aku tuh nggak pernah ada operasi, apalagi dok pesek ini semuanya original asli from heaven. Semuanya asli dari surga sang pencipta. Cuman kalau alis sumpah satu-satunya doang yang bohong, maksudnya yang palsu tuh alis, karena kan alis aku itu kurang padat, jadi otomatis sulam. Tapi itu juga udah lama, jadi sulamnya juga tipis, terus udah itu tinggal ditaruhin pensil alis. Cuma itu doang, tapi yang selain tuh mata, hidung, bibir. Lalu sementara temen gue tuh sampai lubang di sini aja dioperasi plastik. Gue nggak ada. Semua seluruh badanku ada, nggak ada cuma alis doang. Alis kan penting dong, ya kan? Oke, perempuan bener. Nah, ada duet dengan Uta, duet dengan Harvey. Paling seru yang mana? Atau paling susah yang mana?
tingkat kesulitannya nggak ada. Yang aku ngalami kesulitan itu justru album Kalau Laki. Kalau Laki kan 10 lagu kalau nggak salah tuh. Nah, Jatuh itu Mas cinta Yogi tuh, padamu. iya Mas Yogi kita di situ kali. Dan ya kan ada I love you, ku tatap kaca riasku. Ada kan lagu I love you. I love you. Ku tatap kaca riasku. I love you. Nah, itu album itu prosesnya agak sulit karena gue bertahun-tahun tuh nyanyi di Jayapop itu tiap malam gak pernah nyanyi lagu bahasa Indo. Jadi lafal Inggrisnya tuh kenceng. Nah begitu gue rekam, Mas Yogi tuh ngajarinku detail banget. Makanya aku tuh sayang sama dia luar biasa. Misalnya gue take nih, misalnya ku tatap kaca rias. Kadang-kadang bisa kepleset kan gitu ya. kan. Nah, kepleset. Dia bilang, Foni, ulang, nggak bisa. Ku tatap kaca riasku. Jadi dia tuh, waduh, bener-bener detail. Karena kan kalau Jackson Records perusahaan rekaman yang cuman ada 2 terhebat di Indonesia kan. Jadi nggak bisa main-main. Jadi aku setiap lagu tuh bisa, satu lagu tuh satu hari tuh bisa sampai berapa jam tuh. Retake gitu. Nah, nanti pas album kedua, nah udah fasih. Karena kan kalau bahasa Indonesia, kalau kita nyanyi ke barat-baratan juga, waktu zaman itu belum model, belum musim. Nah waktu si Pinkan Mambo, kan zaman dia udah zaman now lah, tahun 2000-an berapa kan, Pinkan. Nah dia mau sedikit ku tak takut misalnya gitu. Apapun terjadi kayak gitu-gitu kan. Atau kayak Tompi. Itu udah gak masalah. Tapi waktu tahun 86 belum ada. Masih ada yang, jadi aku mau nyanyi kayak gitu, orang bilang, lu gila apa? Kayak gitu. Jadi belum ngetrennya. Belum dibolehkan. Gitu. Belum ada trennya, belum ada orang ngerti. Jadi ya udah, gue mesti nyanyi I love you, ku tatap kaca riasku gitu loh. Jadi kaca rias gitu. Jadi nggak, kata-katanya itu yang benar-benar super bahasa Indo banget. Nggak ada aksen bule. Tapi kalau sekarang udah boleh deh, ya kan? Bener. Terus untuk show tadi di luar rekaman nih, untuk awal pertama banget off air, Honor terima berapa sih? Aku tuh zaman kita itu kan tahun 86-an itu bukan zaman kayak sekarang, satu kali perform tuh bisa kayak 200 juta, ya beda lah, ya kan? Beda dong. Benar. Satu zaman kali itu temanya berapa? 10 paling seperti 25 kayak gitu-gitu, nggak terlalu gede-gede banget karena kan itu tahun segitu. Ya, kalau misalnya gue baru keluarin album tuh tahun 2000, ya ratus-ratus juta dong satu lagu, satu show gitu loh. Tapi waktu itu kencengnya gini, aku kan satu hari tuh bisa pagi misalnya di Bogor, setelah Bogor udah lari ke Bandung. Nah di Bandung tuh acaranya siang kan, siangnya dulu, nanti sorenya aku udah terbang tuh ke Surabaya buat nyanyi malam. Jadi satu hari tuh bisa 3 perform di kota yang berbeda. Gila kan kayak gitu, bisa kayak gitu. Tapi kalau penipuan kayak cek kosong, udah ngalami juga kayak nyanyi di Makassar, terus dibayar sama biasa yang ngurusin kan IO, terus IO-nya ngabur. Zaman dulu kan agent kayak gitu kan. Terus ngabur, terus katanya ceknya kosong. Jadi dia buka cek dia yang cek yang ada duitnya, tapi duit kitanya dia udah terima dari produsernya udah lunas, ya kabur kayak gitu-gitu. Ya udahlah, tapi kan aku orangnya pertama agak kaget tuh, sayangnya gue sadar, oh iya deh, kalau emang kayak gitu kan Tuhan tuh maha adil, nanti pasti ada aja Tuhan nggak membiar kita merugi gitu kan. Bener, nggak berapa hari aja aku udah dapet job yang 2 kali lebih gede dari yang dicuri gitu loh. Jadi kadang-kadang juga kita kalau kayak orang Malaysia bikin acara, katakanlah di Grand Hyatt waktu itu ya, orang Malaysia kita cuma nyanyi buat 25 orang loh, tapi bayaran tuh 10 kali bisa private party gitu ya. Nah, biasanya kan belum pernah dapat kayak 150 juta, tapi kalau acara-acara tentu bisa dapat segitu. Tapi kalau di show kayak di
mana di Lampung di mana-mana nggak bisa segitulah. Karena kan zaman dulu itu kan duit belum segitu buat performan artis, kecuali kalau misalnya orang-orang Malaysia tertentu yang duitnya udah nggak berseri, nah itu dia suka kasih. Dia Kak Koni sekolahnya sampai sekarang pakai berapa? manajer nggak sih? Dulu pakai dong, aduh nggak mungkin nggak Sekarang. pakai. Sekarang aku lebih ke asisten namanya Rini, dia itu yang suka terima-terima job juga. Tapi selama pandemi ini kan aku baru nyanyi tuh kayak di acara kawinan di PIM 3 gitu, tapi harus PCR Prokes. dulu bla bla bla. Terus yang nyanyi yang nonton tuh cuma peserta yang datang di wedding tuh cuma 50 orang gara-gara pandemi gitu. Iya Tapi sih. kan aku kan suka sebelum pandemi itu suka jadi juri-juri juga, lomba nyanyi di mana-mana misalnya gitu. Di komunitas perkantoran, terus aku gitu. Nyanyi kayak di wedding sering banget. Jadi ya namanya juga kita kan pengamen, istilahnya pekerja seni kan juga emang lahan kita di situ, jadi emang Tuhan baik banget gitu yang selalu kasih kita rezeki lewat acara-acara itu yang kita harus nyanyi supaya kita dapat honor gitu lah. Dan di gereja pun masih aktif, jadi itu hitung latihan ya. Gimana? Di gereja juga masih aktif. Di gereja? Oh ya iya dong, kalau gereja itu kan nomor 1 dong, kan namanya juga kerohanian. Jadi itu hitung latihan juga di situ kan? Iya. Nah kalau itu ada lagi, aku tuh pelatih paduan suara, aku kan punya choir gitu. Oh gitu. Nah, baru tahu. Saking banci nyanyi banget, banci nyanyi banget itu, aku tuh paling demen tuh ngajar paduan suara gitu loh. Waktu itu pernah konser tahun 2007 kalau nggak salah di JCC, di JCC namanya Victorious Breakthrough Concert. Itu aku mimpin 1.000 orang lah. 1.000 penyanyi. Terus aku juga pernah 500 penyanyi, terus aku pernah 33 penyanyi. Nah sekarang aku punya paduan suara kecil, cuman seperti 12 orang. Tapi kalau kita maju tuh lagu-lagu gospel tuh kayak yang gimana ya? Yang kayak gotta give him the glory. Gitu loh lagu. Tapi ala akapela gitu ya? Bukan akapela, pakai musik, pakai band. Oke. Yang kayak Jehovah Jireh, my provider is rich, sufficient for me, gitu. Sama kayak black music ya? Itu kayak all my life you have been faithful, all my life you have been so good. Gitu. Kayak lagunya juga yang kayak zaman sekarang, yang kayak dekat dekat pam pam tes dekat tem pam kayak gitu. Jadi musiknya tuh yang musik fresh dan musik memang zaman now. Kalau di gereja tuh, kalau yang lagu-lagu aku ya, kalau lagu gereja, lagu-lagu yang core yang buat dinyanyiin umat tuh beda lagi. Tapi kalau yang aku tuh yang benar-benar kayak penyanyi Amerika gitu loh. Iya, kayak lagu black music. Maaf ya, emang gue tuh darah gue tuh emang gimana ya, kalau yang vokal gitu suka lagu yang lebih yang gitu, yang nggak mau lagu yang kayak ngiringin orang mati gitu loh. Jadi Lord you are good and your mercy endure forever. Itu lagu udah for every nation and tongue, from generation to generation we worship you. Tapi nadanya tinggi gitu. Jadi dan kita energik jadinya. Energik ya, makanya kan Mbak Usi Peters kemarin kan kita bikin doa Natal Putih untuk bangsa lintas agama, tanggal 17 Desember. Jadi doa Natal Putih untuk bangsa itu yang berdoa itu pendeta sama Pak Ustadz. Terus penyanyinya tuh campur, jadi kayak aku kan Kristen nih. Tapi aku nyanyi dengan menyebut nama Allah gitu loh. Jadi kita bergandengan tangan, nggak harus bermusuhan, mau Kristen mau Muslim, tapi kita waktu itu cuma 2 agama, Kristen sama Muslim. Terus kita nyanyi
kau tempatku meminta. Itu lagu yang Afgan. Aha, padamu ku Mm-mm. bersujud. Yoi. Terus Ah, jadi Pak Ustadznya yang namanya Pak Ustadz Iswadi, dia tuh yang saling sayang banget sama kita. Dia nggak peduli lu mau agama apa, pokoknya dia tuh sayang sama manusia. Tapi emang kan harusnya kan kayak gitu kan ya. Jadi nggak perlu. Yang penting kita sebangsa Indonesia. Dan yang penting kan kita nggak saling mengkristenkan orang Muslim kah atau mengislamkan orang Kristen, nggak boleh dong kayak gitu. Ya. Semua kan terpanggil dengan kepribadian dia sendiri dengan Tuhan kan. Setuju. Jadi kita tuh akrab banget. Orang teman-teman deket gue tuh malahan lebih banyakan yang Muslim daripada yang Kristen. Serius. Aku lihat suka nongkrong juga sama Sandro Tobing. Sandro sih kita suka manggung-manggung bareng aja, tapi aku nggak ada lagu duet sama dia. Iya, tapi suka ada, ya suka nongkrong bareng lah aku lihat. Suka lah kan kayak di apa? Yang di Mahakam itu apa sih? Yang kafe itu dia sering di situ. Aha. Yang di Mahakam yang di apa? Di daerah ini, daerah. Sekarang dia sukanya di ini sekarang, Sugana Rasa. Gue dia inget kafenya namanya Segoan, inget nggak Segoan? Nah, dia tuh nongkrong di situ. Waktu itu dia lagi gencarnya ikut bisnis yang multi level apa sih namanya? Multi levelnya dia tuh benar. Gue lupa tuh, dia sama Norman Yunita udah istilahnya udah tingkatannya udah tingkat presdir gitu, udah tingkat diamond yang udah dapetnya gede banget. Serius dia sama itu, dia soalnya tekunin. Nah kalau gue kan yang terlalu seniman banget begini nggak bisa ngurusin multi level terus ngajak orang ikut gitu. Gue paling nggak bisa banget kayak gitu. Mungkin awalnya bisa, setelah itu mandek. Kalau si Sandro dia memang ulet gitu, tangguh dia. Nah, dengan Dina Mariana juga akrab. Siapa? Dina Mariana. Dina ketemu sering banget sih enggak, tapi akrab banget sih kalau kita ketemu dia ATM tau kan? ATM di Bekasi. Yang di Bekasi itu ATM cafe itu. Terus kalau kita lagi ada acara kayak bukber apa, kita tuh akrab lah. Pokoknya yang generasi gue gini kan. Aku walaupun kayak Nia dan Niati sama Vina, mereka kan pasti tahunnya lebih duluan dari gue. Gue kan 86. Vina tuh dari 84 kan, yang Citra Biru. Nia dan Niati semua pokoknya geng mereka tuh, Dian Piscesa segala itu, kita semua udah sering banget satu panggung. Jadi kalau kita ketemu ya akrab banget sih. Nah kalau Tri Utami itu kita tuh saling mengagumi. Gue juga suka banget sama dia. Dia juga bener-bener yang seniman banget dia sama Mas Purwa tuh, bener-bener gila deh. Jadi kita saling mengagumi. Udah ada di sini. Iya udah, makanya aku udah lihat yang kemarin dikasih kan. Mbak I udah, Vina Padiwinata udah, Ikang Fauzi udah. Kak Foni sekarang gini, aku minta 1-2 lirik. Boleh lagu apa aja yang Kak Foni suka. Ya 2-3 lirik aja, yang mana ditunggu. Ayo 1-2. Rasa deg-degan di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin. Jadi ratu sejagat semalam, aku pun bersorak, lompat kegirangan, tapi ku terjatuh dari kursi goyang, kiranya ku mimpi. Sebel jadi ratu sejagat semalam. Oke. Keren. Nih Kak Foni, kan aku juga suka banget tuh lagunya yang duet sama Uta. Maafkan Kasih. Oh gitu. Terus? Kita duet dikit boleh? Boleh. Maafkan kasih atas semua salahku, maafkanlah segalanya. Marilah kasih, kita melangkah pasti menuju jalan bahagia untuk kita berdua. Kalau nggak salah mirip-mirip gitulah ya. Ya, udah usia segini masih keren ya. Masa sih? Iya, padahal bukan ABG lagi loh.
Oh bukan, sekarang gini ABG, angkatan babe gue. Anaknya malah yang ABG kali. Tapi kalau nyanyi tuh masih yang gue tuh yang masih nyanyi kayak lagu-lagu sekarang gitu, gue masih gitu, serius. Gue tuh masih nyanyi lagu yang kayak If I Ain't Got Nothing gitu-gitu loh, lagu-lagu yang masih yang zaman-zaman now, lagu Rihanna, gue nyanyi, lagu bass, Dan masih ngikutin ya musik sekarang berarti. Iya, teman-teman gue malah ngomong gini, Fon gila lo kok nyanyi lagunya kayak gue nyanyi I am titanium, shoot me down but I won't fall gitu loh, lagunya si apa Ellen Goodling kayak gitu-gitu, terus Taylor Swift gue nyanyi. Soalnya apa? Kalau gue kan prinsipnya kalau misalnya tiba-tiba gue dapat order kayak waktu itu anak temen aku punya anak kan anak ABG. Okay. Dengerin deh, ini lucu banget. Temanku bilang gini, Say, lo bisa nggak nyanyi lagu-lagu ABG? Emang siapa yang nggak bisa? Siapa yang bilang serius lo? Terus dia ngomong ke anaknya bilang, nggak mungkin mama, kalau teman mama itu kan pasti tante-tante. Ya ampun, ya kan? Emang bener dong. Benar. Pas gue datang gue nyanyi, You say you love me, I say you crazy, we just more than friends. Itu kan lagu dia tuh yang judulnya Friends. Aduh langsung, udah kayak semut kerumunin gue. Kok tante bisa nyanyi lagu-lagu kita sih? Love me like you do, la la, love me like you do, kayak gitu-gitu kan? Lagu itu, mereka kaget semua, serius. Akhirnya dia bilang, iya mama bener, tante kok bisa nyanyi lagu-lagu kita ya, padahal kan tante kok bisa nyanyi lagu ya. Tante ini penyanyi, jadi tante itu bisa nyanyi lagu bayi, anak TK, anak ABG, anak dewasa, opa-opa, nenek-nenek, sama yang apa juga, mereka pada bengong. Harus ngikutin pasar, harus ngikutin zaman. Ngikut, karena kan kalau kita ngamen tuh, kalau cuman kita yang bisa kita aja nggak akan orang terima. Karena kan ada orang yang juga iseng yang lu bisa nggak lagu sekarang bisa kan, ada juga yang penonton kritis kayak gitu kan, ada. Aku tahu banget, jadi aku selalu ready buat in every situation gitu loh. Oke. Nah, waktu banyak show dulu off air dari zamannya Jaya Pop dan lain-lain hingga hitsnya Foni Sumblang muncul dimanapun, pernah ngalamin accident nggak sih di panggung? Mungkin heelsnya patah. Oh, kalau di panggung, kayak di panggung kalau di daerah pernah, karena kan sepatu hak tinggi kan, jadi pernah kemasuk terus copot haknya, terus pada penonton kan ketawa, terus akhirnya gue ambil kursi, gue duduk aja, lucu aja kan, tapi kan cepet-cepet sekretaris gue atau manajer gue sih, kan dulu kan Ibu Ria, nah dia tuh selalu bawa gantinya sepatu gue kalau ada apa-apa. Jadi terus tiba-tiba dia udah naik ke panggung bawain ganti. Nah kan kalau panggung-panggung di daerah kayak di Lampung, di Bengkulu, itu kan kadang-kadang dia punya nggak terlalu rapat, dari ada sela-sela kayunya itu masuk heelsnya. Nah itu masuk ke situ risi. Makanya ada panggung-panggung yang mau ajak, aku selalu manajerku langsung ngomong bilang, Mas tolong ya panggungnya jangan yang ada yang bisa kemasuk sepatunya kayak gitu-gitu ya. Udah setelah itu kayaknya pernah ada 2 kali deh kejadian kayak gitu. Dan kasusnya 2 kali itu sepatu dua-duanya. Sepatu aja. Kalau kayak yang salah nyanyi atau apa itu kayak nggak mungkin, gara-gara ini itu terlalu pengamen sejati. Jadi kalau nyanyi emang fokus. Jarang gue bilang katanya, apalagi nyanyi baca, anti gue kalau nyanyi baca. Jadi benar-benar yang benar-benar profesional kan, karena kan mereka udah bayar kita dengan yang benar-benar profesional, semua kontrak semua. Jadi kita harus nyanyi juga harus benar-benar tegas gitu, nggak main-main punya, yang benar-benar profesional gitu. Aku gitu. Atau pernah insiden di vokal, pernah? Tiba-tiba pilek, tiba-tiba batuk? Oh, kalau kayak gitu biasanya, pernah. Tapi aku tuh cari solusinya, siasatinya dengan gini. Misalnya Ratu Sejagat tuh contohnya gini, rasa deg-degan, itu kan vokal nggak sakit kan? Ya. Tapi kalau tiba-tiba, in case tiba-tiba batuk, udah 3 jam sebelum manggung udah tiba-tiba masih ada batuk gitu, gue turunin. Tadi kan rasa deg-degan, terus
rasa deg-degan. Nah, jadi turunin kan kunci nadanya, nggak masalah. Orang-orang mana tahu lu lagi sakit atau apa. Kalau kita siasatin gitu, jadi kunci nada aja kita mainin. Jadi Tapi kan sampai kalau hilang kita suara ada, nggak pernah? oh kalau hilang suara Atau karena mindeng sakit lah gitu pernah, loh. tapi pas emang lagi nggak manggung pernah hilang suara tuh pernah lah, kalau orang batuk terus tiba-tiba masuk angin pernah, tapi nggak lebih dari sehari karena kan kita udah biasa kayak jeruk itu dibakar terus ditaruh lemon terus taruh jahe terus taruh cengkeh, pokoknya adalah ramuan Kencur juga katanya. kencur juga gua mood tuh, mau rasanya udah kayak auzubillah bin jali tapi tetap gua mood. Ya mood memang pernah gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi pilek aja kan kita juga tetap mood kencur. Semua penyanyi ngalami kayak gitu kok. Tapi puji Tuhan nggak terlampau yang membuat. Oh ya, pengalaman waktu itu aja. Aku pernah ibuku meninggal. Padahal kan aku udah tanda tangan buat nyanyi di Christmas Island, tau nggak? Oke, iya. Christmas Island. Nah, terus kan gue tuh yang sama Harvey tuh masih yang sehari berapa kali telepon-teleponan gitu kan. Oke. Jadi dia kaget, ibuku meninggal di Jakarta pas lagi tinggal di rumah aku kan. Oke. Nah jadi kan panik semuanya. Akhirnya tahu nggak, aku telepon Harvey, aku bilang Vey, nangis, Vey, aduh, lu boleh nggak, gue sih udah telepon panitia mau ngerti gitu, lu boleh nggak gantiin gue Vey. Telepon, gue mau banget tuh gantiin lu kan lagi mama lu meninggal gini-gini kan. Dia udah datang melayat, terus akhirnya karena satu hari sebelum bawa jenazahnya ke Kupang kan, papaku kan, kita kan punya rumah di Kupang. Nah waktu itu kan papaku kan pendeta, jadi dia tuh tugas di NTT, meninggalnya dimakamkan di Kupang, NTT. Nah jadi mamaku juga jenazahnya mau berdekatan sama papaku dong. Jadi sebelum kita bawa naik Garuda ke Kupang, nah itu aku ngomong ke Harvey, terus Harvey bilang gini, ya gue mau pasti gue, terus gue bilang, tapi gue udah terima DP, nanti gue kasih DP-nya, kalau enggak itu DP tuh anggap aja gue kasih lu punya uang duka cita gue tuh, gue kasih lu nggak usah kasih gue DP-nya. Bayangin bisa kayak gitu, padahal kalau yang kayak gitu-gitu tuh kan kayak ya 100 lebih dah nilainya gitu zaman itu. Kalau sekarang aduh zaman sekarang kan nilai uang mah dan memang cara untuk how to get the money itu gampang banget kan, iklan kayak gitu kan, jadi uangnya tuh memang endorse jadi duit. Kalau zaman kita kan belum ada kayak gitu, ya kan? Ya benar. Itu aja bedanya. Tapi buat kita udah canggih dengan honor-honor segitu, paling banyak 150 lah, nggak bisa lebih dari itu. Sampai sekarang masih kontekan dengan Harvey? Ada juga. Udah jadi anggota DPR kan kemarin? Iya ya. Nah itu waktu dia jadi anggota DPR ini, itu yang aku belum kontak dia lagi. Gara-gara aku ganti HP, nomornya hilang. Tapi nanti aku mau minta sama sama adiknya si Lolet, sama Lolita punya adik yang suka manajerin dia. Aku jadi lupa aku sih. Punya Lolita, punya Harvey juga, nanti aku kasih. Ya udah kirim ke aku aja yang Harvey, ya. Kak Foni makasih ngobrolnya, makasih waktunya. Oh, sama-sama. Aku juga terima kasih Bang Hendy. Biar Hendy and You channelnya sukses. Amin. Sukses dan juga berlimpah-limpah rezekinya. Ya. Amin. Mas Hendy juga ikut Lebaran kan? Iya. Idul Fitri. Aku juga mau ngucapin Happy Idul Fitri ya. Buat Mas Hendy dan keluarganya juga, mohon maaf lahir batin. Sukses. Kita sama-sama single kali sekarang. Hah, serius? Iya. Single parents sekarang? Iya. Orang tua tunggal sama dong. Kalau gue mah udah lama single parent terus. Soalnya mikir lah kalau pernikahan kedua tuh, aduh, bukan trauma sih, tapi belum terpikirkan sih gue mau menikah lagi. Aku ketemu Bang Doli waktu dia main sinetron atau film yang nama Tasya Kamila. Oh iya. Tasya Kamila kecil, dia jadi papanya. Iya. Aku ada di situ. Tapi anakku tuh nggak pernah satu titik atau satu huruf pun aku ajarin dia untuk membenci ayahnya, enggak. Malah aku push ya, ayo dong ketemu papa, gini. Aku orang gitu. Sementara teman-teman gue yang lain, udah diwanti-wanti anaknya itu, papa lu tuh setan gitu. Aduh, itu nggak boleh banget.
Kalau Kalau aku anak istri hubungan, meninggal. oh kalau kamu meninggal ya, ya nikah lagi dong bang. Mas Edi nikah lagi dong kan meninggal. Asap ya. Ya. As soon as possible. Ya udah dong. Pasti udah ada nih calonnya. Semoga lah. Ya, jangan lupa undang loh. Pasti. Jangan lupa undang aku. Aduh. Ngeri ya kalau ngobrol sama Kak Foni bisa kebongkar rahasia gue ntar. Enggak lah, aku kan paling dateng. Kalau kamu ada pemain keyboardnya, aku sumbang satu lagu. Apa susahnya? Kasih hadiahkan satu lagu atau 2 lagu buat acara pernikahan kamu dengan sang nyonya. Atau pernikahan anak aku nanti ya. Boleh. Anakku udah gede juga. Ya iyalah, anakku juga udah gede. Anakku juga kalau misalnya insya Allah kalau dia harusnya dia mesti menikah 1-2 tahun lagi. Usia berapa anak Kak Foni? 30. Oh ya. Ya. Cowok. Cowok, anakku juga cowok yang pertama. Baru 22. Anak cowok kan Harvey aja punya anak belum nikah. Vina aja tuh udah lebih tua dari anakku kan, dia punya anak si Vito. Belum nikah. Si Cintami juga si Alif itu belum nikah juga coba. Aha, benar. Tapi kalau anak laki nggak apa-apa kok. Iya. Tapi kalau ada yang memang udah mau nikah cepet-cepet nggak apa-apa juga. Cuman maksudnya kalau yang belum buru-buru nikah juga nggak ada masalah kok. Kalau laki bisa agak santai lah, kecuali perempuan ada limit. Betul, suka limit-limit kan. Aha. Ya udah Mas Hendri. Aha. Makasih waktunya, sehat terus, sukses semuanya. Oke. Oke. See you, bye. Thank you, bye-bye, sukses. Bye.